Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih diberikan keimanan. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai bagaimana pandangan aliran absolutis terhadap ilmu pengetahuan matematika, di mana aliran absolutis ini memiliki pandangan bahwa kebenaran matematika itu adalah bersifat mutlak. Namun, pandangan yang mengatakan atau pandangan absolutis ini yang melihat bahwasannya kebenaran matematika bersifat mutlak ini telah digoyahkan oleh Russell, yaitu terjadilah suatu kontroversi dan kontradiksi. Nah, akibat terjadi suatu kontroversi dan kontradiksi ini, maka para golongan yang menganut aliran absolutis ini mencoba mendirikan kembali tentang kebenaran matematika yang dianggap mutlak atau suatu kebenaran matematika yang pasti ini. Nah, bagaimana cara mereka mendirikan? Yaitu dengan mengejarkan beberapa aliran absolut di sekolah-sekolah. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aliran apa saja yang termasuk di dalam aliran absolut. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, yaitu pada bagian 1, pada topik 3. Nah, kita akan membahas tentang kelompok aliran absolutis. Part 1 bagian pertama adalah logisisme atau logicism. Itu paham terhadap aliran, yaitu suatu aliran yang paham terhadap logika. Nah, karena kelompok aliran absolut ini telah digoyahkan, terjadi suatu kontroversi dan kontradiksi, maka aliran absolut ini, yaitu para penganut aliran absolut ini mencoba untuk mendirikan kembali tentang keyakinannya bahwasannya kebenaran matematika itu dianggap mutlak dengan membelajarkan di sekolah-sekolah. Maka muncullah kelompok aliran utama dari absolut, yaitu logicism atau logisisme, formalisme atau formalisme, dan konstruktivisme atau konstruktivisme. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada pembahasan aliran yang berupa logisisme. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami munculnya aliran logisisme ini. Kemudian memahami pandangan aliran logisisme terhadap ilmu pengetahuan matematika seperti apa, dan memahami dua klaim. Jadi ternyata aliran logisisme itu memiliki klaim terhadap kebenaran matematika. Seperti apa itu? Yang keempat, memahami tujuan klaim dari aliran logisisme. Jadi mereka mempunyai klaim terhadap kebenaran matematika dan tujuannya seperti apa, itu dibahas. Kemudian dari klaim yang sudah dilakukan ternyata ada suatu kegagalan klaim. Seperti apa kegagalan klaim dari aliran logisisme ini terhadap pengetahuan matematika, ini juga kita bahas. Dan bagaimana upaya mereka untuk mengatasi kegagalan tersebut, itu juga akan kita bahas. Nah, mari kita lanjutkan untuk
membahas tentang tujuan yang pertama, memahami munculnya paham logisisme atau paham logika. Nah, asal-usul kata logisisme atau logisisme ini ternyata berasal dari bahasa Prancis, yaitu logistikio. Nah, logistikio ini pertama kali dikemukakan oleh Courtrat. Jadi, Courtrat ini juga seorang ahli filsafat yang mengemukakan tentang logisisme yang diambil dari bahasa Prancis, yaitu logistiku pada Kongres Filsafat Internasional tahun 1904. Nah, sejak saat itulah istilah logisisme ini sudah banyak digunakan oleh beberapa filsuf sampai saat ini. Antara lain kita mengenal Leibniz, kemudian Frege tahun 1993, kemudian Bertrand Russell 1919, Carnap 1929, kemudian Alfred North Whitehead 1931. Nah, keempat filsuf inilah yang nantinya mereka itu fokus pada aliran logisisme. Nah, jadi itulah. Dan ternyata kita sudah memahami tujuan pertama pembelajaran kita. Dari mana asal-usul kata logisisme? Yaitu benar dari bahasa Prancis yang itu dikemukakan oleh Courtrat. Dan semenjak saat itulah tahun 1904 kata logisisme ini berkembang dan digunakan oleh para ilmuwan, terutama para pakar di bidang filsafat. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk memahami pemikiran daripada logisisme ini. Seperti apa sih Pak pemikiran logisisme? Nah, logisisme atau logisisme adalah sekolah pemikiran yang menganggap matematika merupakan bagian atau perluasan dari logika murni. Nah, jadi mereka menganggap matematika itu muncul karena adanya logika. Tidak begitu sebaliknya. Matematika, kemudian logika tidak. Mereka menganggap pembenaran matematika itu adalah berasal dari logika murni. Nah, jadi mereka memahami matematika itu adalah bagiannya. Matematika itu adalah hasilnya dari pada saat kita melakukan pemikiran secara logis, hasilnya itulah disebut sebagai ilmu pengetahuan matematika. Ya, makanya di situ dijelaskan semua matematika dapat disimpulkan dari logika murni tanpa menggunakan konsep matematika. Jadi seseorang ketika dia menggunakan logikanya, berpikir, kemudian maka menghasilkanlah suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan matematika. Nah, inilah dasar dari pemikiran aliran logisisme. Nah, makanya dikatakan logisisme artinya adalah paham logika. Mereka menempatkan ilmu tertingginya adalah pada logika. Nah, apa klaim dari aliran logisisme ini? Nah, mereka mengklaim bahwasannya ada dua klaim yang dijelaskan oleh paham aliran logisisme ini. Klaim yang pertama, semua konsep matematika dapat direduksi atau dimodelkan menjadi logika. Nah, jadi kalau kita belajar konsep matematika, pasti itu bisa dimodelkan ke dalam bentuk logika. Itu klaim mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan kesimpulan logika itu sendiri. Nah, jadi klaim mereka itu karena pemahaman mereka adalah menganggap matematika itu merupakan hasil dari pemikiran logika. Karena hasil dari pemikiran logika, maka mereka mengklaim bahwasannya semua konsep matematika dapat dimodelkan menjadi logika. Itu klaim mereka. Kemudian, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan kesimpulan logika. Nah, jadi klaim mereka tetap dua dasar ini adalah berdasarkan pada logika. Karena mereka sudah menganggap
logika itu adalah tertinggi, yaitu induknya dari munculnya ilmu pengetahuan matematika. Maka klaimnya ada dua. Nah, apa tujuan mereka melakukan klaim seperti itu? Yaitu tujuan jika mereka memberikan suatu pernyataan. Jika matematika dapat dinyatakan dalam suatu logika murni dan terbukti dari prinsip-prinsip logis, maka kepastian matematika dapat dikurangi dengan logika. Nah, artinya ilmu pengetahuan matematika menurut klaim ini itu jika bisa dinyatakan dalam logika murni dan terbukti, dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip logis, nah maka kebenaran matematika itu berarti tergantung pada logika tadi. Nah, karena matematika bergantung pada logika tersebut, sehingga kepastian matematika itu bisa dikurangi dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengurangi logikanya. Itu klaim mereka. Karena apa? Karena matematika dihasilkan dari pemikiran logika. Nah, kalau logikanya nanti salah, ya sudah otomatis pengetahuan matematika salah. Mereka seperti itu. Nah, kalau kebenarannya dari logika itu kita kurangi, maka kebenaran matematika pun juga kita kurangi. Bisa berkurang. Makanya di sana disebut, maka kepastian matematika dapat dikurangi dengan logika. Oleh karena itu, logika dianggap memberikan landasan untuk kebenaran. Nah, jadi mereka sangat mengidolakan atau menempatkan logika ini di atas ilmu pengetahuan matematika. Oleh sebab itu, program logisis ini akan memberikan dasar-dasar logis tertentu untuk pengetahuan matematika. Nah, jadi setiap matematika pasti mereka akan mengklaim itu bisa dinyatakan dalam bentuk logika, bisa dimodelkan dalam bentuk logika. Dan kebenaran matematika itu juga dipengaruhi oleh aksioma dan penarikan kesimpulan yang logis atau logika. Nah, oleh maka itu program logisis ini memberikan dasar-dasar logis. Sehingga sekolah atau seseorang yang menganut paham aliran logisisme ini diharapkan bisa membangun kembali kepastian yang mutlak dalam matematika. Nah, kenapa? Karena kemutlakan atau kebenaran matematika yang dianggap mutlak itu oleh para absolut, aliran absolut sudah digoyahkan. Artinya aliran absolut itu kan sudah menganggap matematika, kebenaran matematika itu mutlak. Kemudian ada beberapa filsuf yang menggoyahkan. Nah, setelah terjadi goyah, yaitu berupa kontroversi dan kontradiksi, maka absolut ini mencoba mendirikan kembali. Yaitu salah satunya adalah dengan membangun aliran yang salah satunya adalah aliran logisisme, yaitu aliran yang mengedepankan pada logika. Nah, dengan demikian diharapkan maka melalui aliran logisisme ini dapat membangun kembali kepastian yang mutlak. Oke, itu tujuan klaimnya mereka. Nah, akan tetapi, setelah mereka melakukan klaim, ada dua klaim utama yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di mana dari dua klaim utama itu, logisisme itu terbentur pada klaim kedua. Nah, di mana klaim pertama dari aliran logisisme ini menganggap bahwasannya matematika itu bisa direduksi atau dimodelkan dalam bentuk matematika. Itu klaim pertama. Sedangkan klaim kedua adalah, kebenaran matematika itu diambil dari aksioma dan penarikan kesimpulan yang logis. Diambil dari aksioma dan penarikan kesimpulan yang logis. Nah, ternyata mereka terbentur sendiri dengan klaim yang kedua, di mana matematika memerlukan aksioma non-logis ternyata. Nah, mereka mengatakan matematika itu harus menggunakan aksioma dan penarikan kesimpulan yang logis. Nah, ini dibantahkan ternyata. Yaitu memerlukan aksioma non-logis, seperti contohnya apa? Aksioma infinity.
Nah, kalau kita berbicara infinity, tentu jadi mahasiswa sudah tahu, infinity adalah himpunan yang tak terhingga. Oke. Contohnya adalah aksioma infinity merupakan himpunan semua bilangan asli adalah tak terbatas atau tak terhingga. Jadi, nah itu kan bagaimana menyatakan dalam bentuk logika. Di situ sudah tak terhingga. Kemudian ada aksioma pemilihan. Nah, aksioma pemilihan ini juga digunakan untuk himpunan, di mana perkalian kartesian dari himpunan tak kosong adalah himpunan tak kosong. Nah, bagaimana ini bisa dinyatakan secara logika? Nah, disitulah maka terbantahkan klaim logisisme ini, klaim yang kedua. Maka kita dapat mengambil aksioma infinity ini sebagai proposisi yang meskipun dapat dikemukakan dalam hal logis, namun tidak dapat dinyatakan dengan logika untuk menjadi pembenaran. Nah, coba, himpunan semua bilangan asli adalah tak terhingga. Bagaimana kita membenarkan dengan logika? Oke, maka disitulah klaimnya menjadi gagal, klaim yang kedua. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Aliran logisisme ini mencoba untuk membangun kembali kegagalan, yaitu Russell. Nah, Russell ini adalah salah satu para filsuf yang menganut aliran ini, yaitu logisisme. Untuk mengatasi kegagalan tadi, yaitu kegagalan bahwasannya ilmu pengetahuan matematika itu dibangun dari logika, aksioma dan logik, yang suatu penarikan kesimpulan yang logis. Nah, ternyata ada aksioma yang tidak bisa dilakukan pembenarannya secara logika. Nah, oleh karena itu, Russell ini mencoba untuk membangun kembali dari kegagalan tadi dengan cara apa? Nah, untuk mengatasi masalah ini, Russell kembali ke versi yang lebih lemah ternyata, yang disebut sebagai if-thenisme, yaitu kalau kita bahasa Inggris adalah if-then, jika maka. Nah, kalau itu adalah if-thenisme, berarti paham jika maka. Nah, paham jika maka ini yang mengklaim bahwa matematika murni terdiri dari laporan implikasi, yaitu dalam bentuk A, jika A, maka T. Nah, jadi mereka mengklaim bahwa matematika ini adalah merupakan suatu implikasi sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, di mana sebabnya itu adalah A, aksioma-aksioma, kemudian akibatnya adalah T, teorema-teorema. Nah, menurut pandangan ini, seperti sebelumnya, kebenaran matematika yang diberikan saya ulangi. Menurut pandangan ini, seperti sebelumnya, kebenaran matematika yang didirikan oleh dalil oleh bukti-bukti logis, masing-masing teorema menjadi akibat dalam pernyataan implikasi. Nah, jadi aliran pemahaman if-thenisme itu, aksioma itu adalah penyebabnya, sedangkan teorema itu adalah akibatnya. Nah, gabungan dari aksioma matematika digunakan dalam bukti, digabungkan ke dalam pernyataan implikasi sebagai antiseden. Nah, maka dari itu kan aksiomanya ini dipandang sebagai antiseden atau sesuatu yang menjadi penyebab munculnya konsekuen. Konsekuen itu adalah teoremanya. Jadi semua asumsi matematika atau aksioma yang tergantung pada teorema sekarang dimasukkan ke dalam bentuk baru, yaitu A, aksioma, kemudian NT itu adalah new theorem, menghindari kebutuhan aksioma matematika. Nah, inilah pandangan dari if-thenisme. Aksioma itu dipandang sebagai antisedennya, itu penyebab munculnya, teorema itu dipandang sebagai konsekuen. Oke, ini cara mengatasi yang dikemukakan oleh Russell. Nah, akan tetapi ternyata masih terjadi kegagalan.
di mana konsekuensi dari aksioma-aksioma yang diasumsikan tanpa menegaskan kebenarannya juga mengarah pada kegagalan. Nah, jadi pada saat kita berbicara jika A maka B, atau katakanlah dengan menggunakan bahasa. Jika Tono rajin belajar, maka dia akan naik kelas. Nah, jika Tono rajin belajar, ini adalah dianggap sebagai aksioma yang harus ditegaskan kebenaran. Benar tidak Tono ini rajin belajar? Ya, kalau rajin, kalau tidak, begitu. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang konsekuensi dari aksioma-aksioma yang diasumsikan tanpa menegaskan kebenaran. Jadi mereka hanya asumsi, oh pastilah Tono rajin belajar. Tapi kan belum tentu. Artinya bagaimana menegaskan kebenaran. Nah, maka dari itu aliran if-thenisme ini tidak bisa menegaskan kebenaran dari aksioma itu, yang juga mengarah pada kegagalan. Karena apa? Tidak semua kebenaran matematika dapat disajikan dengan cara implikasi. Nah, jadi tidak semua kebenaran matematika itu harus disajikan dengan jika maka. Nah, oke, baik. Nah, contoh kebenaran matematika yang tidak bisa disajikan dengan cara implikasi. Nah, semua X, ya, semua nilai X lebih dari sama dengan 1. X adalah bilangan asli. Nah, di sana adalah sesuatu itu adalah benar, tetapi tidak dapat disajikan dengan cara implikasi. Nah, maka gagal lagi. Kegagalan dari if-thenisme ini, yaitu aliran yang menganggap matematika bisa dinyatakan dalam bentuk jika maka. Di mana jikanya itu merupakan aksioma, makanya itu menghasilnya adalah teorema. Nah, secara otomatis di situ aliran daripada logisisme ini tidak bisa mendirikan atau tidak bisa memberikan atau mempertahankan daripada kebenaran matematika yang oleh pandangan absolut dikatakan. Karena banyak kegagalan-kegagalan yang itu dibuktikan oleh filsuf-filsuf yang memahami tentang filsafat dan juga matematika. Oke, sebagai penutup, maka keberatan kedua yang terlepas dari validitas dua klaim logisis merupakan alasan utama penolakan terhadap logisisme ini adalah teorema ketidaklengkapan Gödel. Nah, muncullah sebuah teorema ketidaklengkapan Gödel yang menetapkan bahwa bukti deduktif tidak mencukupi untuk menunjukkan semua kebenaran matematis. Nah, oleh karena itu keberhasilan reduksi aksioma matematika ke dalam logika masih juga tidak cukup sebagai sumber dari semua kebenaran matematika. Jadi keberhasilan reduksi aksioma atau keberhasilan memodelkan aksioma ke dalam logika matematika itu tidak cukup. Kemudian keberatan ketiga, yaitu pada kepastian dan kehandalan dari dasar logika. Nah, di mana kepastian dan kehandalan dari dasar logika ini tergantung pada validitas dan asumsi. Nah, jadi valid tidak begitu, itu harus dicek. Kemudian jadi program logisis ini untuk mengurangi kepastian pengetahuan matematika dengan logika gagal pada prinsipnya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki paham aliran logisis ini mencoba untuk membangun kebenaran matematika yang dianggap oleh paham absolut itu mutlak melalui logika itu ternyata masih gagal. Di mana logika tidak memberikan dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Nah, oleh sebab itu karena aliran logisis ini dianggap masih gagal, maka para absolut, nah keyakinan absolut tidak pantang menyerah. Nah,
mereka melakukan reformasi kembali, yaitu mereka memunculkan aliran kembali yang bernama formalisme. Nah, akan tetapi ada di mahasiswa, aliran formalisme ini atau formalisme ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, baik, saya stop share dulu. Nah, demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita tutup, mari kita ulas sedikit, yaitu tentang apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama adalah memahami munculnya logisisme, di mana logisisme ini tadi berasal dari bahasa Perancis, logistikio, yang itu dikemukakan oleh Courtrat pada Kongres Filsafat tahun 1904. Itulah cikal bakal munculnya aliran logisisme. Kemudian, apa itu pemikiran logisisme? Pemikiran logisisme yaitu menganggap matematika itu merupakan bagian atau perluasan atau hasil dari pemikiran logika. Nah, kemudian klaim logisisme terhadap ilmu pengetahuan matematika itu ada dua, yang mengklaim bahwasannya semua satu, yang mengklaim bahwasannya semua konsep matematika dapat direduksi atau dimodelkan menjadi logika. Yang kedua adalah semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan kesimpulan logika. Nah, tujuan klaim ini untuk apa? Yaitu untuk membangun kembali kepastian yang mutlak dalam matematika berdasarkan logika. Nah, akan tetapi klaim dari aliran logisisme ini memiliki kegagalan, di mana kegagalannya adalah terbentur pada klaim yang kedua. Ternyata matematika juga memerlukan aksioma non-logis. Jadi tidak aksioma logis saja, tapi ada aksioma yang tidak logis. Contohnya adalah aksioma infinity dan aksioma pemilihan. Nah, akan tetapi para aliran dari logisisme ini tidak menyerah begitu saja, mencoba mendirikan sesuatu yang baru yang bernama aliran evidenisme, yaitu jika maka. Nah, di mana jika A maka T, A itu adalah aksioma, pasti akan menghasilkan teorema. Nah, akan tetapi ternyata juga gagal, di mana kebenaran matematika itu tidak selalu dapat disajikan dengan cara indukasi. Nah, dengan demikian bahwasannya aliran logisisme ini tidak bisa mempertahankan bahwasannya kebenaran matematika itu mutlak. Nah, dengan demikian, maka para absolut ini mencoba untuk mendirikan aliran baru yang bernama formalisme. Seperti apa itu? Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, baik. Ada di mahasiswa, demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.